Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mahasiswa Ibu semuanya. Mohon maaf jika sebelumnya Ibu tidak bisa memberikan perkuliahan ya karena ada beberapa kegiatan dan hari ini pun sebenarnya kita ada perkuliahan tapi kemudian kalian yang ada kegiatan yaitu uji Al-Qur'an ya, uji baca Al-Qur'an. Baik, Ibu akan coba mulai dengan mengulangi kembali pembelajaran sebelumnya untuk merefresh ingatan kita tentang beberapa materi, terutama tentang kinematika satu dimensi. Ya, setelah itu nanti baru kita akan masuk kinematika dua dimensi. Oke, baik, Ibu akan coba share screen. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang kinematika satu dimensi, ya. Ya, ada beberapa poin di sini untuk kinematika satu dimensi. Jadi kalau pada kinematika satu dimensi kita hanya melihat dari satu arah saja, yaitu pada sumbu X atau pada sumbu Y. Kinematika itu sendiri adalah cabang fisika yang mempelajari gerak, yang khusus mempelajari gerak tanpa meninjau apa penyebab terjadinya gerak atau gaya, ya itu kinematika. Jadi apa yang menjadi bahasan pada kinematika? Jadi di dalam kinematika, ya, oke, salah. Yang kita pelajari adalah yang pertama adalah konsep tentang jarak dan perpindahan, kemudian kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kemudian juga ada tentang, sebentar Ibu lihat, di screenshot ya. Kemudian ada juga tentang, selain kecepatan ada kelajuan ya. Ada kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Tetapi kelajuan dan kecepatan sesaat itu sama ya, karena kalau dalam rentang waktu yang sangat kecil, maka nilai antara kecepatan rata-rata dan nilai antara kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat itu sama. Yang keempat itu adalah percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Oke, Ibu akan review beberapa, ya. Jadi pada kinematika, tolong kalian bisa memisahkan mana yang merupakan besaran vektor, mana yang berupa besaran skalar. Jadi kalau dia skalar, kita hanya melihat nilainya saja. Jarak, kelajuan ini adalah besaran skalar. Sementara perpindahan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat adalah besaran vektor, ya. Oke, karena ini adalah kinematika satu dimensi, kita hanya melihat pada satu sumbu kartesian saja. Misalkan adalah sumbunya, dalam hal ini adalah sumbu X. Oke, Ibu akan ulangi konsep dari perbedaan antara jarak dan perpindahan, ya. Ibu akan gambarkan. Kita lihat dulu yang pertama, jarak dan perpindahan. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Anggap ini adalah arah timur, dan ini adalah arah barat ya. Jadi seseorang misalkan bergerak dari titik A menuju titik B, menuju titik C,
ya. Misalkan si Andi ya bergerak ke arah timur, di mana jarak antara A, B ini adalah panjangnya adalah 20, anggap 20 meter, di sini juga 20 meter. Nah, Andi bergerak ke arah timur, kemudian sampai ke titik C, jadi dari sini ke sini, kemudian dia berbelok ke titik B, ya, jadi di sini. Kemudian Andi bergerak ke arah timur, yaitu ke arah titik C, kemudian berbelok ke arah barat, ya. Nah, pergerakan Andi ini, ya, berapa jaraknya? Karena jarak itu adalah besaran skalar, kita tidak melihat arahnya. Jadi yang dihitung adalah berapa sih total lintasan yang sudah ditempuh oleh si Andi, yaitu Andi bergerak dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian dari C balik ke B, ya. Di mana jaraknya besarnya adalah 20 meter ditambah 20 meter ditambah 20 meter, yaitu 60 meter. Nah, sementara perpindahan yang kita lihat pada perpindahan itu hanya titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Titik awalnya adalah di titik A dan titik akhirnya adalah di titik B. Maka perpindahan itu sama dengan panjang AB besarnya, yaitu 20 meter. Ke arah mana? Karena ingat sekali lagi perpindahan merupakan besaran vektor, kita tidak bisa hanya menyebutkan nilainya saja, tetapi juga arahnya. Jadi perpindahannya adalah dari A ke B menuju ke arah barat. Ke arah barat. Maaf ya ada sound background. Oke, nah itu adalah konsep dari jarak dan perpindahan ya. Perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Oke, kalau tadi jarak dan perpindahan, nah bagaimana dengan perbedaan antara kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata adalah besaran skalar, ya. Jadi kelajuan rata-rata itu kita melihat jadi kelajuan rata-rata ini adalah besaran skalar. Biasanya digambarkannya adalah V, ada huruf V, kemudian ada bar di atasnya. Itu berarti kelajuan atau kecepatan rata-rata ya. Biasa kalau di buku itu dia akan sebutkan di depannya ada keterangan average velocity or average speed ya. Nah, kelajuan rata-rata ini merupakan total jarak ya atau jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu ya, dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Misalkan si Andi bergerak ya dalam gerakan ini dalam lintasan lurus, yaitu pertamanya bergerak 40 meter ke arah timur, kemudian 20 meter ke arah barat dalam waktu misalkan 30 detik, maka kelajuan rata-rata Andi adalah 60 meter dibagi 30 sekon, yaitu 2 meter per sekon. Oh ya, pastikan pada saat pengerjaan kinematika, ya, pastikan satuannya relevan ya. Jadi kalau kilometer tidak ada kilometer per sekon, tetapi kilometer per jam. Kalau kalian menggunakan meter, maka gunakan meter per sekon. Sementara kecepatan rata-rata ini adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu atau waktu yang dibutuhkan ya. Oke, boleh begitu. Atau Ibu bikin tanda begini bahwa supaya Bapak itu vektor ya. Perpindahan dibagi selang waktunya. Sama ya, karena tadi dalam waktu 30 sekon, maka
Kecepatan rata-ratanya adalah 20 meter dibagi 30 sekon atau 2/3 meter per sekon. Nah, itu tadi ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, bisakah nilai antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu nilainya sama? Atau bisakah nilai kelajuan dan kecepatan sama? Bisa, kalau ya dia bergerak pada arah yang sama. Maka nilai kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu sama. Misalkan dia bergerak dari A ke C saja, kemudian yang satu lagi juga bergerak dari A ke C. Maka kelajuan dan kecepatan rata-rata dari kedua gerak ini akan memiliki nilai yang sama. Tetapi akan berbeda halnya pada saat nanti ya pergerakannya berbeda ya. Kenapa tadi Ibu bisa katakan sama? Kalau dari A ke C maka total jaraknya juga 40 dan perpindahannya juga 40, benar nggak? Jadi nilainya akan sama kalau dia bergeraknya searah. Kalau berlawanan arah tentu tidak sama lagi. Oke. Nah, kemudian setelah ada konsep dari kecepatan rata-rata, kita mengenal lagi ada yang namanya kecepatan sesaat. Nah, ini akan Ibu coba ini ya. Oke. Apa sih bedanya kecepatan rata-rata? Ya. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Kalau kita punya gerakan seperti ini, kemudian ini adalah grafik posisi terhadap waktu ya. Grafik posisi terhadap waktu dari sebuah benda. Ini adalah posisi dalam meter dan ini adalah waktu dalam sekon ya. Jika benda bergeraknya dalam garis lurus seperti ini, anggap seperti itu. Kemudian ini ada titik-titiknya. Ini T1, T2, T3, X1, X2, X3. Gambarnya sangat tidak rapi ya. Tapi kira-kira seperti ini, maka yang disebut kecepatan rata-rata itu adalah kemiringan dari grafik. Ya. Misalkan hitunglah dari grafik ini berapa kecepatan rata-rata dari T2 sama T3. Sebenarnya kan kita menghitung ini, kemiringan dari grafik ini. Tuh ya. Caranya kita buat segitiga, kemarin sudah belajar cara membuat kemiringan. Ini ada sudutnya, theta. Jadi kemiringan itu sama dengan tangan ya. Kemiringan itu sama dengan tangan theta. Atau gradien. Tangan theta berarti sisi depan per sisi samping, yaitu delta X per delta T. Delta X-nya adalah X3 dikurangi X2 per T3 dikurangi T2. Nah, itu adalah kecepatan rata-rata. Tetapi kecepatan sesaat itu kita mencari kecepatan pada selang waktu yang sangat kecil. Misalkan Ibu ingin tahu berapa sih kecepatan pada saat dia berada di T1, misalkan gitu. Maka kita coba cari ya yang terdekat. Nah, ini. Titik ini. Kemudian kita cari kemiringannya. Maka kecepatan sesaat itu sama dengan kemiringan dari tangent line atau garis tangan ya. Garis tangan ini apa sih, Bu? Garis tangan ini adalah garis yang menyentuh pada satu titik. Itu ya, tangent line. Mungkin supaya lebih jelas Ibu akan coba share screen ya. Yang dari share screen yang dari Giancoli. Oh, sorry, bukan Giancoli tapi Serwe.
Nah, ya, ini instantaneous velocity. Jadi sama dengan kita mencari nilai limit average velocity tadi ya. Nilai limit dari average velocity. Kenapa bisa begitu? Bukankah tadi Ibu sudah mengatakan bahwa pada saat dia berada misalkan pada kurva yang seperti ini tadi, ya, X dalam meter, ini adalah T dalam sekon. Sekarang grafiknya nggak garis lurus deh, tetapi grafiknya itu adalah seperti ini. Tuh, misalkan begitu ya, kita teruskan. Ini adalah T1, T2, T3. Ya. Nah, berapa kecepatan pada saat T1? Caranya adalah kita mencari titik terdekat. Kita buat betul-betul pada misalkan di sini adalah 2, di sini 3 sekon, di sini 4 sekon, maka kita mencari limit selang waktu yang paling kecil atau delta T mendekati 0. Kalau delta T mendekati 0, misalkan kita cari titik ini, di mana titik ini itu adalah titik pada saat T-nya adalah misalkan 2,3 misalkan. Karena kalau T-nya 2,3, maka delta T-nya itu 2,3 dikurangi 2, yaitu 0,3 sekon. Nah, ini mendekati 0 kan. Semakin kecil, maka akan semakin kita mendapatkan semakin presisi nilai yang akan kita dapatkan tentang kecepatan di sana gitu loh. Ya, makanya nilainya adalah limit delta X per delta T atau biasa disebut dengan dx per dt. Ya. Oke, kita coba lihat di sini. Oke. Di sini. Nah, kita lihat ya. Tuh ya. Obtain average, jadi ini adalah bagaimana kita mencari average and instantaneous velocity from a graph. Bagaimana kita mencari kecepatan rata-rata dan kecepatan saat dari grafik ya. Jadi problemnya, a train move slowly along a straight portions of track according to the graph of position versus time. Ya, jadi ini ada gambar 2.6a ya. Gambar kereta api yang bergerak pada lintasan lurus ya secara lambat. Kemudian dia tanyakan the average velocity for the total trip and the average velocity during the first 4 seconds motions, and then the average velocity during the next 4 second of motions. Kemudian berapa sih instantaneous velocity pada T sama dengan 2 sekon. Dan berapa instantaneous velocity pada T sama dengan 9 sekon. Ini gampang sekali. Kalau ditanya berapa sih kecepatan rata-rata untuk total lintasan. Nah, kita tinggal mencari garis lurus ya. Jadi kita hubungkan titik 0 sampai titik 12. Nah, kita dapatkan ini. Terus bagaimana lagi caranya? Kita cari berapa kemiringannya ya. Oke, berapa kemiringannya kita cari. Nah, ini kan. Tuh. Mana yang disebut kemiringan? Ini kan kemiringannya. Nah, ini adalah kemiringannya. Yaitu sudut tetanya. Jadi kecepatan rata-rata pada selang waktu ini sama dengan tangen dari teta. Kalau tangen teta itu adalah sisi depan per sisi samping. Ya, sisi depannya adalah delta X, sisi sampingnya adalah delta T. Delta X-nya apa? 10 meter dikurangi 0 per ya, delta T dari 12 sekon juga dikurangi 0. Jadi jawabannya adalah 10 per 12 meter per sekon, ya sekitar 0,833 meter per sekon. Dan ingat, ya ini adalah plus, artinya dia bergerak ke arah sumbu X positif. Kan? Ingat sekali lagi bahwa ini kita mencari kecepatan. Tidak hanya menuliskan nilainya saja, tetapi juga arahnya.
Ya, jadi ini kita katakan bergerak ke arah sumbu X positif. Sumbu X positif. Ya, oke, baik. Kemudian berapa sih kecepatan rata-rata untuk the first 4 second of motions? Jadi katanya berapa kecepatan rata-rata dia 4 menit pertama. Gampang, tarik lagi 4 menit. Ya, ini, kemudian kita ke sini, terus kita ke sini lagi. Nah, kita dapatkan lagi kemiringannya ya. Kita dapatkan lagi kemiringannya. Tetanya, yaitu sama delta X, kemudian juga ada delta T. 4/4 ya, ini ya. 1 sekon. Oke, kemudian hitung lagi berapa kecepatannya untuk 4 menit berikutnya, berarti dari 4 ke 8. Nah, dari 4 menit berikutnya berarti 4 ke 8 sekon. 4 sekon ke 8 sekon. Ya, kita gambarkan dari 4 sekon ke 8 sekon. Oke, ternyata kemiringannya sama dengan 0. Ya, terus kecepatan rata-rata pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Berarti di sini. Nah, kecepatan rata-rata pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Di titik ini. Tuh ya, di titik ini. Bagaimana kita tarik garis yang menyinggung titik ini atau tangent line, garis yang menyinggung titik ini. Karena dia garis lurus ya garis yang menyinggung titik ini tetap garis ini juga ya. Ya kan? Nah, kalian bisa mencari nanti delta X per delta, kemiringan dari garis ini. Kita ambil kemiringannya tidak usah terlalu jauh. Oke, bisa saja kemiringannya dari sini ke sini boleh. Tetapi kalau bisa sekecil mungkin, sedekat mungkin ya. Nah, tinggal dicari nanti berapa sih kemiringannya. Oke. Kalian bisa ambil dari 2 ke 2, berarti ada 1 di sana. Kenapa kok sama ya, Bu, kalau begitu ya? Karena sama dengan kerjaan rata-rata kalau begitu, Bu. Iya, karena memang dia bentuknya seperti ini. Kalau dia berupa garis lurus seperti ini, kemiringannya, kemiringan dari garis singgungnya akan sama dengan kemiringan kurvanya. Kemudian berapa sih kecepatan rata-rata kecepatan saat pada saat T-nya sama dengan 9 sekon. Nah, 9 sekon itu ada titik mana? Titik sini. Nah, oke. Kalau 9 sekon dia berada di titiknya mana? Noh, titik sini nih. Oke. Kita tarik garis yang menyentuh titik itu. Ya. Ini garisnya boleh. Tuh. Atau panjangan. Iya, garisnya. Nih, dan cari berapa kemiringannya. Ya, cara tergampang untuk mencari kemiringannya sekali lagi adalah kemiringan dari garis ini ya kalian membuat segitiga. Cari nilai yang memungkinkan. Bisa dari sini, kemudian ke sini, boleh. Atau kalau bisa lebih kecil, misalkan tidak mau, Bu, saya tidak mau dari sana, saya maunya saya tarik garisnya, boleh nggak, Bu, kalau dari yang jelas ya, dari sini ke sini misalkan, nilainya. Tuh, boleh aja. Sini berarti, terus ini ke sini. Tuh ya, kemiringannya yang mana? Kemiringannya itu adalah yang ini. Tuh. Jadi ininya berapa? Ininya berapa? Semakin kecil segitiga ini yang bisa kalian dapatkan, itu akan semakin presisi kecepatan, nilai kecepatan sesaat pada titik itu. Tuh ya. Semakin kecil ya segitiganya, maka akan semakin presisi nilainya. Oke, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ngerti. Bu, mau di berapa aja sebenarnya sama aja kan, Bu? Ya, boleh sih untuk apa? Untuk melihat cari nilai yang terdekatnya. Gitu.
Oke, baik ya. Nah, kalau untuk accelerations konsepnya sama saja. Jadi percepatan sesaat, percepatan rata-rata itu adalah kemiringan grafik, tapi grafiknya bukan X terhadap T, sudah grafiknya kecepatan terhadap waktu, sementara untuk kecepatan sesaat adalah kemiringan dari garis singgung. Oke? Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke video berikutnya, ini Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.